datang tahu? Hah? Orang ini datang tahu? Gak tahu. Tapi siapa yang datang? Aku mau keluar, tiba-tiba di jalan, gak bisa keluar. Bukan di sini. Seperti inilah suasana tempat kejadian perkara seorang wanita cantik yang tergeletak di sebuah parkiran tempat hiburan malam di Surabaya Barat. Terlihat dalam rekaman video amatir yang beredar di media sosial, ada seorang perempuan tergeletak lemas di lantai parkir basement mall. Dalam rekaman itu tampak petugas keamanan mendatangi korban untuk mengetahui kondisi korban. Belakangan diketahui wanita cantik naas tersebut bernama Dini Sera Afrianti, 28 tahun, wanita asal Sukabumi, Jawa Barat. Dia telah dianiaya oleh pacarnya sendiri Gregorius Ronald Tanur hingga mengakibatkan Dini tewas dalam peristiwa itu. Dalam rekaman video lainnya juga terlihat Ronald Tanur menangis di sebelah mobil karena melihat kondisi pacarnya tidak sadarkan diri. Selanjutnya jenazah Dini dibawa masuk ke ruang jenazah RSUD Dr. Soetomo Surabaya. Mirisnya yang merekam kondisi Dini lemas di parkiran hingga videonya beredar di media sosial merupakan Gregorius Ronald Tanur, pacar dari Dini Sera Afrianti. Pernyataan itu disampaikan Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya AKBP Hendro Sukmono saat ditemui di Polrestabes Surabaya. Hendro membenarkan jika perekam video itu merupakan pacar korban desa. Terkait viral yang mana ketika korban sudah tergeletak ada beberapa pihak berdiri di sampingnya, security ya, itu adalah dari pelaku itu sendiri. Pelaku ketika peristiwa itu terjadi ketika korban sudah terlindas kendaraan, terseret sekitar 5 meter, kemudian pelaku berhenti karena ada teriakan dari satpam atau security, kemudian turun, di mana ketika turun posisi pacarnya atau korban ini sudah jatuh. Seusai kejadian, pihak kepolisian langsung bergerak cepat untuk mengungkap kasus ini, diawali dengan memeriksa 15 orang saksi yang mengetahui peristiwa tersebut, termasuk pacar korban. Pada Jumat siang kemarin, akhirnya Gregorius Ronald Tanur, 31 tahun yang merupakan anak anggota DPR RI fraksi PKB, ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi. Ronald Tanur terbukti bersalah telah melakukan penganiayaan terhadap Dini Sera Afrianti dari di dalam ruang karaoke hingga di dalam lift, juga sempat ditendang pada bagian paha bagian dalam dan dipukul dengan botol miras. Penganiayaan terus berlanjut hingga di area parkiran basement mall. Penetapan Ronald Tanur sebagai tersangka menurut Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Pasmaros berdasarkan hasil prarekonstruksi dan beberapa rekaman CCTV yang ada di sekitar TKP, baik di apartemen maupun di lokasi tempat hiburan malam hingga basement parkiran mall. Pelaku sendiri dijerat dengan menerapkan pasal 351 ayat 3 dan atau pasal 359 KUHP dengan ancaman maksimal kurungan penjara 12 tahun. Adapun inisial korban DSA, perempuan 28 tahun, asal Sukabumi, dan tinggal di apartemen Angling Orchard PTC Surabaya. Atas dengan fakta-fakta penyidikan yang disesuaikan dengan kronologis yang didukung dengan alat bukti, maka kami telah menetapkan status saksi GR, laki-laki 31 tahun, tinggal di Pakuwon City, E3 Surabaya. Dari saksi kami tingkatkan menjadi tersangka. Pelaku Gregorius Ronald Tanur melakukan penganiayaan terhadap Dini Sera Afrianti ini sangat kejam. Berdasarkan pernyataan dari Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Pasmaros, tersangka sempat melindas bagian tubuh korban dengan ban mobil hingga terseret sejauh 5 meter. Sesuai itu, perlakuan Gregorius Ronald Tanur juga tak manusiawi, yakni menaikkan korban yang sudah lemas ke bagian belakang mobil lalu membawanya ke apartemen. Hingga ditolong security lalu dinaikkan kursi roda. Bahkan melihat kondisi pacarnya yang lemas, Ronald Tanur sempat memberikan nafas buatan untuk melibatkan kepada petugas keamanan bahwa dirinya masih peduli dengan kekasihnya itu. Lalu selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit National Hospital dan dinyatakan meninggal. Untuk selanjutnya dibawa ke kamar jenazah RSUD Dr. Soetomo karena pihak Rumah Sakit National Hospital curiga dengan kematian korban. Saksi GR melakukan pemukulan kepala korban DSA sebanyak 2 kali dengan menggunakan botol minuman merek
regular. Ini sesuai dengan CCTV dan hasil dari pra rekonstruksi yang dilakukan. Jadi memang betul ini sekarang nyata. Penyebab kematian dini Sera Afriyanti diungkap oleh dokter forensik Universitas Airlangga Surabaya Dr. Reni, yang menjelaskan dari hasil pemeriksaan luar ditemukan luka memar pada bagian kepala sisi belakang, kemudian pada leher kanan kiri, pada anggota gerak atas, pada dada bagian kanan dan tengah, pada perut kiri bawah, pada lutut kanan, kemudian pada punggung kanan. Tak hanya itu, lanjut Dr. Reni juga menyebut ditemukan beberapa luka pada bagian dalam tubuh korban Dini Sera Afriyanti yang tewas setelah dianiaya oleh kekasihnya sendiri. Kuat dugaan menurut Dr. Reni luka dalam itulah yang menyebabkan korban tewas. Luar, kami temukan luka memar pada kepala sisi belakang, kemudian pada leher kanan kiri, pada anggota gerak atas, pada dada bagian kanan dan tengah, kemudian pada perut kiri bawah, pada lutut kanan, pada tungkai kaki bagian atas atau paha, kemudian pada punggung kanan. Kemudian ditemukan juga luka lecet pada anggota gerak atas. Hal senada juga disampaikan Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya AKBP Hendro Sukmono yang menyebut korban tewas karena mengalami luka yang sangat serius pada bagian dalam tubuhnya. Di antaranya pada bagian lengan atas hingga bagian dada hingga menyebabkan patah tulang iga nomor 2-5, sehingga ada tekanan di dada sehingga dada tidak bisa mengembang. Diduga karena korban sempat dilindas ban mobil hingga terseret sepanjang 5 meter hingga korban lemas tak sadarkan diri di basement parkiran. Kalau berdasarkan dari apa yang sudah dijelaskan oleh ahli forensik dari UNER tadi, Bu Reni Sumino, yang paling parah adanya luka di dada, kemudian hati dan patah tulang pada iga nomor 2, 3, 4, 5. Luka itu yang menyebabkan kematian. Ada tekanan di dada sehingga dada tidak bisa mengembang. Dukanya kelindes itu. Ya, kalau dari peristiwa itu memang kan cekcok di lift, ada tendangan si pelaku di paha kanan dalam. Hingga saat ini polisi masih belum menyebut motif pelaku anak anggota DPR RI ini dan menyebut masih didalami untuk motif pelaku. Namun polisi akan terus melakukan pemeriksaan dari pelaku mulai dari psikologi hingga kejiwaan tersangka untuk memperoleh bukti yang cukup.